Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Amin. Allahumma amin insyaallah. Di sini enggak hujan ya, tempat saya hujan. Sampai pakai jas hujan saya tadi. Kenapa? Oh tadi gerimis. Oh, okay. Saya sampai pakai jas hujan tadi. Ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul Hisab. Halaman 458. Jadi di antara nama kiamat adalah Yaumul Hisab. Hari penghitungan. Hari perhitungan amal. Saya sering sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan Yaumul Hisab itu secara umum ya, itu ada 3 keadaan. Yang pertama bebas hisab, itu yang pertama. Yang kedua dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga didesak dalam hisabnya. Didesak dalam hisabnya. Didesak itu dirinci, hisabnya dirinci. Ya, mendetil, betul, mendetail. Singkat kata, singkat cerita begini. Kalau bebas hisab, bebas azab, masuk surganya lancar lah insyaallah. Semoga kita masuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Cuman ini kuotanya terbatas. Nabi menyebut angka 70.000 dari umatku. Tapi nanti di sini dibahas insyaallah, di sini dibahas ada kemungkinan kuotanya ditambah. Nah, ya, alhamdulillah ini ada kemungkinan. Dan hadisnya sahih, ya, saya khawatir. Jadi ada kemungkinan kuotanya ditambah. Karena dari 70.000 itu per orang itu bisa membawa 70.000 orang lagi. Jadi ada kemungkinan kuotanya ditambah.
Karena kalau kita baca hadis Ukasyah radhiyallahu an itu, ketika Nabi bersabda ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab itu sahabat Ukasyah mengatakan, doakan saya termasuk di dalamnya ya Rasulullah. Kamu masuk, kata Nabi. Terus ada lagi sahabat yang katakan, saya doakan juga ya Rasulullah. Kamu udah terlambat, sudah diambil Ukasyah, kata Nabi. Kalau lihat dari hadis itu memang kayaknya nggak ada harapan lagi itu. Tapi belakangan ternyata ada riwayat-riwayat yang menggembirakan ya, yang menginformasikan bahwa ada kemungkinan kuotanya ditambah. Pensilnya jatuh di depan, Bu. Pensilnya jatuh di depan. Ya, jadi ada kemungkinan kuota ditambah insyaallah. Jadi kita tetap berharap kepada Allah, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang kriterianya 3 itu ya. Tidak melakukan tatayur, tidak minta diruqyah, dan tidak berobat dengan Q. Itu. Yang 3 kriteria itu. Pertama, tidak tatayur. Tatayur itu beranggapan buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Tatayur itu namanya. Contoh misalnya gini, ini misalnya. Ada suara burung apa, oh ini mau ada maling, mau ada orang mati ini. Nah, jadi beranggapan buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Itu namanya tatayur. Dalam Islam tidak boleh itu. Loh, tapi ada yang mati beneran Ustaz. Bagaimana kalau begitu? Tapi ada yang mati beneran itu, setelah itu memang ada suara burung apa, tidak lama ada yang mati beneran itu. Maka jawabannya gini, ya karena orang berprasangka, maka persangkaan itu Allah wujudkan. Kan hadis qudsi itu, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau ada suara burung apa terus orang meyakini akan ada orang yang mati, ya Allah wujudkan keyakinannya. Kan prasangkanya begitu prasangkanya. Ya Allah wujudkan aja prasangkanya. Makanya kata Nabi apa? Aku lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Optimis itu contoh gini, ini contoh ya. Panjenengan mau silaturahim ke rumah mertua misalnya gitu ya. Terus ketiban cicak. Aduh apes iki. Udah enggak jadi pergi ke rumah mertua. Ini kok ketiban cicak apes kayaknya, nanti diomelin sama mertua ini. misalnya. Tapi Nabi enggak suka begitu itu. Nabi sukanya al-fa'al kata Nabi. Al-fa'al itu apa? Optimis. Optimis maksudnya bagaimana? Enggak kok, kita mau silaturahim. Kata Nabi kalau silaturahim kan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Bismillah barokah jalan. Bismillah barokah insyaallah jalan. Ini ketiban cicak insyaallah bismillah barokah jalan. Nah, itu namanya optimis namanya. Ya, itu Nabi lebih suka begitu. Ada orang kok beranggapan buruk, dia beranggapan sebaliknya. Itu Nabi lebih suka. Wis bismillah barokah insyaallah jalan. Nah, itu namanya optimis itu namanya. Nah, nanti berbeda. Penetralisir tatayur itu tawakal. Kata Nabi Okamakal. Jadi penetralisir tatayur itu adalah tawakal. Jadi kalau ada orang tua nakut-nakuti kita misalnya, "Nduk, omamu kok ndek tusuk sate, Nduk. Engko apes lho kowe wis mah hasbunallah wa ni'mal wakil." Ora ndak kita enggak meyakini itu. Kita serahkan semuanya pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi penetralisir tatayur, anggapan buruk dari banyak orang itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Panjenengan contoh gini ya, ini contoh gini. Bapak saya itu kan anak laki-laki. Rumahnya itu di tengah-tengah antara dua kakak perempuannya. Itu kalau kata orang Jawa, itu nyonggo pikulan, abot itu katanya. Jadi kan bapak saya itu anak laki-laki. Sebelah kanan rumah bapak saya itu kakak perempuannya, sebelah kirinya rumah kakak perempuannya. Iku cara wong Jawa niku jadi abot nyonggo pikulan. Diomongi bapak kula niku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah saya. Ya mosok kate terus mangke dibongkar didol tuku mamane ya. Ya wis hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan pada Allah.
Oh gitu ya. Oh kalau enggak, kalau bapak saya itu anak bontot ya. Cuman rumahnya katanya karena nyonggop koyok mikul, kayak mikul gitu katanya. Iya. Iya. Ya wallahu a'lam. Ya. Perempuan. Oh. Apalagi kalau dipikul berat-berat ya. Wes, jadi singkat kata singkat cerita, tidak usah diyakini begitu itu. Kalau ada ketakutan tentang itu langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Penetralisirnya tawakal kata Nabi. Lanjut. Nah, singkat kata singkat cerita, tatayur kalau sampai terjadi, kalau sampai kita percaya sama tatayur, tidak masuk dalam daftar masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi nggak boleh percaya dengan tatayur. Nah, cuman saya mau tambahkan keterangan begini. Tolong bedakan antara tatayur dengan firasat. Karena firasat itu ada sebuah hadis. Hadis ini ada yang menghasankan seingat saya, ada yang mensahihkan seingat saya, walaupun ada yang mendaifkan riwayat ini. Seingat saya hadisnya riwayat At-Tirmidzi di antaranya ya. Jadi Nabi bersabda kama qala, berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin. Karena dia menatap dengan cahaya Tuhan, dengan cahaya Allah. Karena dia memandang dengan cahaya Allah. Nah, jadi firasat dengan tatayur itu beda. Kalau firasat itu kira-kira gambarannya gini kok. Tiba-tiba perasaan tidak enak, ada apa ini? Kok kepikiran suami jenengan misalnya. Kok kepikiran istri, kepikiran anak gitu. Kok kayak nggak enak gitu. Ada sesuatu dalam dada itu. Bahasa sesuatu dalam dada itu kalau bahasa Arabnya wijdan, kalau dalam bahasa Indianya itu kuch hutahe itu. Jadi enggak rasanya kayak ada kepikiran ditenang-tenangkan tuh enggak bisa. Nah ini misalnya ini kalau firasat yang enggak enak. Kalau firasat yang enak juga ada firasat. Nah kalau dalam Islam itu gini, kalau kepikiran suami jangan cuma ditelepon. Kata Nabi berhati-hati dengan firasat seorang mukmin tuh jangan cuma ditelepon, tapi doakan. Karena telepon itu nggak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dengan izin Allah itu adalah doa. Kok kepikiran anak, jangan cuma ditelepon. Jangan cuma video call. Video call itu tidak bisa merubah takdir. Tapi sedekah, berdoa, doakan. Itu gitu. Nah, makanya kalau firasat jangan cuma ditelepon, jangan cuma di video call, jangan cuma di WA, tapi doakan. Karena video call, telepon dan lain-lain itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dengan izin Allah adalah doa tadi, tawakal tadi dan seterusnya itu. Nggih, Bu. Tatoyur kan saya bilang tadi anggapan buruk ya. Kalau anggapan baik namanya al-fa'al. Nabi malah seneng itu, tapi dikaitkan dengan Allah ya, dikaitkan dengan Allah. Contoh gini, ada kupu-kupu insya Allah mau ada tamu ini. Ya, insya Allah. Tetap ngomongnya insya Allah, tidak apa-apa. Itu namanya al-fa'al. Al-fa'al itu optimis, tidak apa-apa. Misalnya, iki kok lambe iki keduten kate mangan enak insya Allah iki ya. Boleh, tidak apa-apa itu. Tapi insya Allah ya, jangan memastikan karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Itu namanya al-fa'al, itu optimis namanya. Itu Nabi suka itu. Nabi lebih suka begitu. Memang ada dalilnya Ustadz. Ibu nanti kalau baca tentang perjanjian Hudaybiyah, Nabi diberitahu delegasi Mekah namanya Suhail. Suhail itu apa artinya? Gampang kan? Kata Nabi insya Allah setelah ini gampang. Itu Nabi itu seneng kalau al-fa'al itu Nabi suka. Insya Allah nanti gampang. Nah, itu karena namanya Suhail, gitu seperti itu. Pernah duel sebelum perang, ada duel antara orang kafir dengan kaum muslimin. Duel satu-satu. Melawan ini, melawan itu. Yang si kafir ini orang pintar bela diri, imbang terus.
Akhirnya Nabi Ali maju. Ali itu artinya tinggi artinya. Insya Allah menang ya. Ali ayo maju Ali. Jenenge Ali. Ali kan tinggi. Wes, ayo maju. Menang betul dengan izin Allah. Pernah begitu Nabi itu. Nabi itu senang kalau al-fa'al itu, optimis. Bukan, itu al-fa'al namanya. Al-fa'al itu optimis. Senang. Karena Nabi aku lebih suka al-fa'al. Tapi dikaitkan dengan Allah tetap nggih. Mas, tanganku gatel ya Mas. Etoke anu iki Mas kate oleh rezeki insyaallah Mas ya. Monggo Mas punting Mas. Insyaallah. Tapi tetap insyaallah nggih. Konteksnya itu insyaallah. Jangan iki mesti oleh duit engko, jangan gitu. Tetap kita bilang insyaallah. Itu namanya al-fa'al namanya. Berharapan baik kepada Allah. Nah, itu Nabi suka itu. Tidak apa-apa. Nah, itu tadi firasat hati-hati ya. Berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin. Ngaten. Firasat jangan cuma ditelepon, jangan cuma di video call, tapi doakan atau sedekah. Karena sedekah itu balak tidak berani melangkahi sedekah, itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah ini ulama ada dua pendapat yang saya tahu ya. Pendapat yang pertama ya memang tidak minta diruqyah. Artinya orang ini mandiri, berusaha meruqyah dirinya sendiri. Kalau kata para ulama yang pertama, pendapat ini yang berpendapat dengan pendapat yang pertama itu mengatakan begini. Biasanya orang yang suka minta diruqyah itu tawakalnya kurang, suka ngandelin orang. Tawakalnya kurang, suka ngandelin orang. Makanya ya pantas kalau dia nggak dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab. Makanya kalau panjenengan bisa ya meruqyah diri sendiri. Adapun keteteran beda bab nanti itu. Tapi yang penting berusaha meruqyah diri sendiri. Ini kalau ikut pendapat yang pertama nggih, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya itu tidak minta dicampe-campe maksudnya. Karena ruqyah di situ dari kata ruqa artinya mantra. Nah, mantra itu dibagi dua, ada mantra syar'iyah, ada mantra syirkiyah. Mantra yang mengandung unsur syar'i yang benar maksudnya, dan ada mantra yang mengandung unsur syirik. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak minta dicampe-campe yang mengandung unsur kesyirikan maksudnya. Kalau minta diruqyah dengan ruqyah syar'iyah enggak apa-apa. Mana dalilnya? Itu beberapa orang sahabat datang kepada Nabi minta diruqyah, Nabi tidak melarang, berarti kan enggak apa-apa berarti. Nah, ini pendapat yang kedua ya. Saya pribadi sebenarnya termasuk ikut pendapat yang kedua. Maksudnya tidak ada masalah orang minta diruqyah itu, asalkan ruqyah syar'iyah. Hanya kalau bisa sih memang kita mandiri. Makanya sering kadang kalau ada orang yang minta diruqyah itu di samping saya seringnya tidak mau. Itu saya ajari langsung biar dia baca sendiri. Kenapa saya kok tidak mau? Dulu saya sering meruqyah orang itu sering. Suatu saat saya kapok itu gara-gara gini itu. Di Surabaya saat itu diundang orang saya itu untuk meruqyah gitu itu. Saya datang, saya nasihati dulu orangnya, Bu, semua orang punya masalah. Saya juga punya masalah, saya bilang gitu. Begitu saya ngomong saya punya masalah itu, dia ngomong gini, "Mosok Ustaz punya masalah," katanya. Gitu. Iya, jadi seolah-olah kalau jadi ustaz tukang ruqyah itu harus sakti gitu, nggak boleh punya masalah gitu. Wah, ruwet urusan ibu iki jadi gue. Akhirnya batin saya terus-terusan sudah didukun aku iki ini. Akhirnya saya nggak saya teruskan, nggak saya tekuni itu meruqyah orang itu. Nah itu terus samping nanti urusannya sama bangsa jin juga agak ruwet juga itu. Bangsa jin itu kalau kita hadapi kan dia bisa dendam. Nah, kalau dendam kan dia umurnya panjang, nggak bisa balas ke kita, ke anak-anak kita, ngerinya itu. Makanya kan anak-anak kita mesti kita doakan itu. Seperti doanya Siti Maryam, ibunya Siti Maryam. Ketika mendoakan Siti Maryam, doanya inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, kita harusnya anak-anak kita doakan juga itu. Inni u'iduha, itu kalau perempuan, kalau anak satu perempuan, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anaknya laki-laki, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim.
Sebentar kita kalau buka ayatnya. Ini di surah Ali Imran ayat 36. Surah Ali Imran ayat 36. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir ini kalau ayat 36. Kalau kita bacanya cukup dari ini, enggak harus dari wa-nya ya. Kalau ayatnya punya wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni dan sungguhnya aku mu'iduha memohonkan perlindungan kepadanya untuk Siti Maryam bika kepadamu wahai Allah wa dzurriyyah dan keturunannya minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Itu penting kita baca untuk anak-anak kita itu supaya anak-anak kita itu dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Terutama kalau jenengan punya terah keturunan dulu mbah-mbah jenengan sering berantem sama jin-jin itu. Kadang kan ya tadi enggak bisa dendam ke kakek jenengan ke cucunya kadang gitu. Karena jin itu umurnya panjang dia. Nah, ini kita baca. Kalau kita bacakan doa ini insyaallah anak-anak kita bebaslah dari gangguan-gangguan setan. Inni u'iduha bika. Itu kalau perempuan ya satu. Kalau anaknya ibu laki-laki inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau laki perempuan dua orang atau sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki inni u'iduhuma bika wa dzurriyyatahuma minasyaitonir rajim. Kalau anaknya lebih dari 3 laki perempuan atau laki-laki semua ini u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Kalau kalau perempuan semua 3 orang atau lebih ini u'iduhunna bika wa dzurriyyatahunna minasyaitonir rajim. Bingung ya? Ya pokoknya ya kalau mau pakai bahasa saya juga enggak apa-apa deh. Ya Allah aku mohonkan perlindungan kepadamu untuk anak-anak hamba dari godaan setan yang terkutuk serta keturunan-keturunannya itu. Pokoknya kalau anaknya satu perempuan mirip doa ini, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anaknya laki-laki satu, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau anaknya 2 laki ataupun perempuan, 2 laki ataupun perempuan, inni u'iduhuma bika wa dzurriyyatahuma minasyaitonir rajim. Nah, kalau laki semua atau laki perempuan atau laki semua 3 orang atau lebih, inni u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Kalau anak jenengan perempuan semua 3 orang atau lebih, inni u'iduhunna bika wa dzurriyyatahunna diganti hunna. Inni u'iduhunna bika wa dzurriyyatahunna minasyaitonir rajim. Nah, itu mengenai ruqyah ini harus ruqyah yang syar'iyah, jangan yang ruqyah syirkiyah maksudnya ya. Itu kalau ikut pendapat yang kedua tadi. Kalau ruqyah syirkiyah itu biasanya mengandung unsur-unsur pemujaan-pemujaan kepada setan misalnya. Itu jangan sampai kita lakukan. Ustadz, bagaimana kalau jampe-jampe versi lokal, ada versi Sunda, versi Jawa, versi macam-macam lah ya. Boleh enggak Ustadz kalau kita bacakan itu sebagai ruqyah? Begini. Ada dalam hadis Sahih Muslim. Ketika Nabi mengajarkan ruqyah itu, ada sahabat yang bertanya, hadisnya Sahih Muslim. Ya Rasulullah, dulu kami sewaktu di zaman jahiliyah juga meruqyah, menjampe-jampe juga. Apa boleh jampe-jampe kami di zaman jahiliyah itu kita pakai sampai sekarang? Kata Nabi, tunjukkan dulu ke saya. Beberapa sahabat menunjukkan jampe-jampenya. Terus Nabi tutup dengan perkataan begini, asal tidak mengandung kesyirikan tidak apa-apa, kata Nabi. Makanya orang-orang kita itu dulu, orang-orang tua kita dulu ya punya jampe-jampe yang selama tidak mengandung kesyirikan tidak apa-apa. Misalnya, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak.
tunggak pencelokane gagak gak ono apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Misalnya. Nah, atau apa namanya itu? Allahumma cespleng. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma kun lana wa la takun alaina misalnya. Ya, ada lagi ya Allah walik grimbyang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang. Orang dulu itu gitu. Ada lagi apa tak eling-eling sik nama. Tombo teko loro lunga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu misalnya. Nah, itu dalam hadis sahih Muslim selama tidak mengandung kesyirikan itu tidak apa-apa. Nah itu contoh aja itu. Tombo teko lor lunga itu bulinda artinya obat datang penyakit pergi. Tapi kalau udah mengandung kesyirikan bahaya. Amatek aciku semar mesem. Oh ini pelet. Ya Allah, macam-macam. Selama tidak mengandung kesyirikan tidak apa-apa. Itu hadisnya sahih Muslim, Nabi yang membolehkan. Cuman pastikan aman gitu, mboten aman hati-hati mawon. Biasanya itu kok ada kuncian akhir la ilaha illallah itu dulu Sunan Kudus niku Bu sing damel. Jadi semua mantra-mantra Jawa itu oleh Sunan Kudus dinetralisir sehingga enggak mempan oleh beliau. Nah, lek pengen mempan kudu dikunci dengan kata-kata la ilaha illallah di ujungnya baru mempan. Itu zamannya Sunan Kudus. Di Kudus itu ada satu tempat yang kalau beberapa pejabat tertentu nggak berani lewat situ, mergo lek nggak kena bisa rontok itu jabatannya katanya. Ya nggak tahu apa, saya nggak paham itu. Ya itu wallahu a'lam bishawab. Itu doanya orang-orang dulu, doanya orang-orang dulu. Tapi kalau orangnya baik-baik saja nggak ada masalah. Kalau orang baik-baik aja nggak ada masalah. Orang yang bermasalah itu biasanya rontok biasanya. Ya itu. Itu dulu itu gitu. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, ini kalau kita bicara tentang masalah ini, kita kembalikan kepada ruqyah syariah atau kalau memang kita ada ruqyah lokal, dalam hadis sahih Muslim oleh Nabi tidak dipersoalkan asalkan tidak mengandung kesyirikan. Itu seperti itu. Ya memang yang paling aman kalau dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Itu aman sudah itu. Atau kita ambil dari doa para salafus soleh yang terpercaya, itu insya Allah juga aman, itu insya Allah. Itu seperti itu. Terus kemudian yang ketiga tidak berobat dengan K. K itu besi panas. Besi panas. Tidak berobat dengan K. K itu besi panas. K namanya kai. Betul. Kai itu berobat dengan besi panas Bu Ana. Jadi besi dipanasin, nanti dideketin ke daerah yang sakit itu. Nah itu dilarang oleh Nabi, itu tidak boleh. Ya di samping bahaya juga lah sing bagian nyonyok terus ngantuk nyuk apa ya kak dangge ya dangge emang itu tidak tahu itu dulu di zaman itu kan ada mungkin pengobatan menggunakan K itu ya kai itu namanya. Sekarang itu ada kai juga tapi kai yang tidak pakai besi, pakai semacam balsem pewanas juga itu. Ya nggih semacam itulah gitu. Bon lanjut nggih. Nah, jadi hindari itu maka kita insyaallah akan mendapat jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga ya, amin insyaallah. Yang kedua, kenapa? Kenapa? Bahaya kan? Iya, kan dalam Islam itu la dharra wa la dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Sekarang ibu bayangin aja, besi panas dideketin ke tempat yang sakit itu. Bayangkan terus yang bagian nyonyok itu terus ngantuk. Nyet apa ya? Misalnya gitu, apa ya Kak? Nyet. Dangge. Itu seperti itu. Pun lanjut. Nah, ada hisab yang mudah. Kalau hisab yang mudah ini tidak disebutkan
kuotanya ya. Jadi tidak dibatasi kuotanya maksudnya. Sehingga kita ada harapan bisa masuk dalam kategori yang dihisab dan hisab yang mudah ini. Dan ini sering saya sampaikan ada 5 hal ya yang insya Allah ibu-ibu masih hafal atau sudah lupa. Yang pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Terus kemudian banyak-banyak tobat minta ampun pada Allah, betul, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita, mempermudah urusan itu. Nah, kalau 5 hal itu kita lakukan insya Allah dan semoga kita termasuk yang dihisab dan hisab yang mudah. 2 ini aman Bu. Jadi hisab yang pertama bebas hisab, insya Allah surganya lancar. Hisab yang mudah insya Allah juga surganya lancar, nggak pakai mampir ke neraka insya Allah. Tapi kalau yang ketiga ini bahaya Bu, naudzubillah. Kalau sampai man husiba uqiba, kata Nabi auqamaqal, barang siapa didesak dalam hisabnya alamat celaka udah. Yaumul hisab yaitu hari penghitungan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghitung amal makhluk-makhluknya berupa kebaikan maupun keburukan, dan akan menghitung nikmat-nikmat yang telah Dia karuniakan kepada mereka. Begitu pula Allah akan mempertemukan antara seorang dengan lainnya berhadap-hadapan, dan selanjutnya juga ada pihak yang dirugikan oleh orang yang lain. Maka dia menangkan pihak yang dirugikan dengan keputusannya, yang intinya orang yang baik mendapat kebaikannya dan orang jahat mendapatkan kejahatannya. Nanti di yaumil hisab itu ada proses pemanggilan para pihak yang menzalimi dan dizalimi. Itulah yang Nabi bilang nanti itu istilahnya ada apa ya? Orang yang bangkrut, orang yang muflis. Ya, yang kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Kata para sahabat, orang yang enggak punya dinar dan dirham. Kata Nabi, bukan. Tapi orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, ibadah puasanya, hajinya, tapi semasa hidup dia suka mencaci ini, memaki ini, menghina ini, merendahkan ini, bla 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 bla. Maka mereka yang pernah dizalimi dipanggil nanti di mahkamah Allah, dihadapkan dengan dia, menuntut pahalanya. Sampai pahala orang itu habis, maka dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, sehingga dia nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan yang rugi karena tidak punya kebaikan sama sekali gara-gara habis tadi itu. Makanya jangan sampai kita berbuat zalim pada sesama. Ustadz, perihal berbuat zalim, siapa orang yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita pasti namanya manusia ya, entah sengaja atau tidak, sangat mungkin kita pernah berbuat zalim. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, tobat minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Bertobat minta ampun kepada Allah itu berkaitan dengan menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi, dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Itu kalau berkaitan dengan Allah. Nah, kalau berhubungan dengan sama, tambah lagi harus istihlal, minta maaf. Jadi yang kedua, setelah bertobat minta ampun pada Allah, yang kedua harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ini mulai muncul problem di sini. Iya kalau orangnya ada, kita tinggal minta maaf. Kalau nggak ada bagaimana? Adapun nanti apakah kita wajib menyebutkan kesalahan kita atau tidak? Kalau ada, misalnya orangnya ada, apakah kalau minta maaf wajib menyebutkan kesalahan kita atau tidak? Kalau pendapat yang saya pegang tidak wajib. Walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib. Yang mengatakan tidak wajib itu Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dengan Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan yang sahih itu gak usah menyebutkan kesalahan. Jadi kita minta maaf saja, tidak harus menyebutkan kesalahan kita detil, tidak usah. Kenapa? Kata para ulama, lebih baik dia gak usah tahu daripada antar diberitahu malah sakit hati. Iya, jadi daripada antar diberitahu malah berantem, malah sakit hati. Terus kita yang dimintai maaf nggak usah kepo, salah apa? Nah, nggak usah. Udah maafin aja daripada ntar diberitahu malah sakit hati. Wes. Kalau orangnya, ya untuk minta maaf aja udah. Kalau orangnya nggak ada, bagaimana? Misalnya udah meninggal atau nggak jelas di mana rimbanya,
maka mintakan ampun kepada Allah untuknya. Jadi mintakan ampun kepada Allah untuknya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba pernah berbuat salah, yang hamba belum minta maaf kepadanya. Ampunilah mereka semua ya Allah, bla 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 bla. Nah, terus kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Loh, kalau orangnya ada enak, usah tinggal mengembalikan. Mengembalikannya pun juga nggak perlu ngomong. Ya, pernah kemarin saya lupa di sini atau di mana yang nanya ke saya, ada orang yang ngambil milik orang lain, saat itu dia masih jahiliyah lah. Sekarang dia tobat, dia mau mengembalikan itu. Tapi kalau ngomong bahwa itu adalah dulu dia yang nyolong, nanti takutnya malah berantem. Akhirnya gimana? Saya bilang, ya udah, apa itu ke dia ngasih apalah gitu, niat mengembalikan dulu yang pernah Anda ambil itu, saya bilang gitu. Oh ya udah itu. Yang penting niatnya mengembalikan apa yang dulu pernah dia ambil itu. Ya kasih hadiah apalah temennya itu. Ya terus ya ambil momen-momen apa gitu, ngasih hadiah atau apa. Niatnya mengembalikan apa yang pernah dia ambil itu. Nah terus kemudian kalau orangnya nggak ada, seperti misalnya ibu kantin dulu waktu SMP makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Sementara kita nggak tahu di mana rimbanya beliau, keluarganya juga kita nggak tahu. Maka kata para ulama, sedekah atas nama beliau. Sedekah atas nama beliau. Sedekah atas nama orang yang kita pernah ambil haknya itu. Nah ini kata para ulama, tidak ada khilaf, insya Allah diampuni oleh Allah. Nah ini supaya kita ini selamat Bu dari tuntutan-tuntutan nanti di akhirat. Maka dari sekarang itu di samping kita bertobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama tadi. Akan lebih baik juga kalau kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang kepada mereka kita punya salah. Yes, kita sudah lupa namanya siapa aja, tapi sudah kita doakan semuanya. Terus sedekah atas nama mereka. Kalau sedekah itu saya sering bilang gini ke jamaah itu. Dia bilang aja sama Allah, ya Allah pokoknya pada sebagian sedekah hamba, pada sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba pernah mengambil haknya dan belum hamba kembalikan sampai sekarang karena hamba tidak tahu di mana ribanya orangnya. Ya pokoknya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba pernah mengambil hak mereka yang kita tidak tahu namanya dulu kan namanya jambu tetangga itu wis entek piro ae semuanya. Iya, kenapa? Idealnya gitu sih, idealnya. Tapi paling enggak kalau kita udah ngomong gitu sama Allah kan otomatis insya Allah surplus lah. Kita udah balas lebih insya Allah kita. Kan ibu, kalau ibu setiap kali ibu, kan ibu dalam hati niat pun ya Allah pokoknya setiap sedekah hamba ke depannya sebagian pahalanya hamba niatkan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba pernah mengambil hak mereka dan belum hamba kembalikan. Yang hamba nggak tahu di mana rimba mereka gitu. Ya udah niatnya gitu aja, itu pasti lebih itu udah bayarnya kita itu insya Allah. Nah ya kalau dulu kan zaman kita di kampung kan kadang ya, ngambil jambu tetangga, rambutan tetangga atau apa itu. Di kampung itu dulu ada istilah gini, Pak Le nyun jambune, oh iya, ya berarti diizinkan. Kalau bilang ojo, oh berarti ini izin yang tertunda berarti. Ada teman-teman biasanya tetap ngambil aja itu. Kenapa dibilang kok izin tertunda? Nanti ada masa di mana nonton TV bareng di kampung itu. Jadi satu TV itu yang TV-nya yang berwarna cuman kaca luarnya itu. Nunggu film Ferry Prima atau artis Safari itu. Ya itu malam minggu itu. Biasanya yang main Ferry Prima atau Adven Bangun. Nah, itu atau Rano Karno. Begitu kemudian nunggu. Kan biasanya kan nanti ada bapak-bapak yang sama anak-anak bagian paling depan itu. Biasanya bapak-bapak itu ngomong gini, kamu yang kemarin nyolong jambu saya, nggih Pak Le, ojo ulangi lagi yo. Nah, itu namanya izin yang tertunda kemarin yang nggak boleh itu. Nah itu, nah kan beberapa mungkin kan ada yang nggak ridho atau apalah, namanya orang kan, ya itu kita niatnya sedekah atas sama mereka. Nah itu seperti itu. Yeah. Bagus. Sholat taubat itu suplemen tambahan saja di dalam taubat, bukan sebuah keharusan. Jadi sholat taubat posisinya semacam penyempurna saja. Jadi kalau ibu mengerjakan sholat taubat tentu sangat baik sekali. Kalau bahasanya Nabi begini,
Setiap kali kalian merasa berdosa, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun pada Allah. Jadi itu semacam suplemen tambahan saja. Kenapa saya katakan kok semacam dia suplemen tambahan, bukan yang pokok dalam tobat? Karena tobat itu prinsipnya segera. Lah kalau orang lagi haid gimana dong? Iya, kasihan kan? Makanya tobat itu segera. Ibu nyetir mobil, ingat dosa, jangan nunggu sampai rumah baru tobat. Pas nyetir itu langsung tobat. Astagfirullah. Jangan nunggu sampai rumah, karena belum tentu kita sampai rumah. Dan mohon maaf, bahkan misalnya di dalam WC sekalipun, kok ingat dosa, jangan nunggu keluar. Di dalam, walaupun dalam hati ya, jangan dalam hati. Ya kan kadang di WC itu waktunya kita berkontemplasi gitu ya, terus tiba-tiba menyasar masa lalu yang yang apa gitu ya. Itu segera tobat minta ampun kepada Allah. Ngoten nggih? Nah, terus kemudian ini supaya kita nanti tidak bangkrut di akhirat itu nanti. Supaya kita enggak bangkrut. Ada diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan akan diajak bicara langsung dengan Allah tanpa adanya seorang juru bahasa antara dia dengan Allah. Ini tapi kalau Allah berkenan bicara langsung, udah alamat bahagia itu. Tapi kalau Allah nggak berkenan bicara langsung, tapi Allah delegasikan malaikat untuk berbicara, itu ruwet urusannya. Ada orang dihisab, dipanggil oleh Allah langsung yang berkenan bicara. Udah alamat selamat udah itu. Kenapa kok selamat? Karena yang menghakimi dia adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pemaaf, maha pengampun, hobinya memaafkan, suka nutup aib hambanya, udah alamat selamat udah. Panjenengan dipanggil oleh orang yang jenengan kenal betul bahwa dia sayang kepada jenengan. Tenang apa tenang? Ya. Bahkan dalam marahnya beliau pun Anda akan tenang. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa beliau ini sayang. Nah, Allah kalau berkenan memanggil hambanya secara langsung dan berkenan bicara langsung, udah alamat selamat orang itu. Semoga kepada kita Allah berkenan bicara langsung. Amin. Allahumma amin. Tapi ada orang-orang tertentu di mana Allah tidak berkenan bicara langsung sehingga Allah delegasikan malaikat yang bicara. Kalau malaikat yang bicara, ibu tahu siapa malaikat? Malaikat itu makhluk yang lurus apa adanya. Bener diapresiasi, salah kaplok, itu malaikat. Malaikat itu gitu. Malaikat itu lurus orangnya. Pokoknya kalau bener diapresiasi kita. Lek ndablek kaplok langsung, nggak pakai kompromi malaikat tuh. Jadi kalau sampai malaikat yang menghakimi, wassalam dah, alamat celaka udah. Kenapa? Karena malaikat itu lurus. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi kalau Allah yang langsung yang bicara, tidak begitu. Nanti dikutip, saya pernah ceritakan sini hadisnya Sahih Bukhari. Nanti insyaallah kita ketemu atau sudah ketemu kita udah pernah saya bahas di sini itu. Nanti ada seseorang yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Dipanggil secara khusus. Begitu dipanggil si fulan misalnya gitu ya. Begitu dipanggil secara khusus dan Allah letakkan hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Allah tampakkan catatan amalnya. Suruh baca kata Allah. Yang di bagian keburukannya yang dia baca pertama kali. Dalam hadis itu, yang baca itu kemeringat wis, gak karu-karuan kemeringat. Sampai dia berkata, aduh celaka saya. Kenapa? Catatan keburukan. Tapi karena memang hakimi Allah, di bagian akhir catatan itu ada kata-kata begini, kurang lebih maknanya gini, ini mafhum riwayat ya. Semua dosa tersebut di atas, ini mafhum riwayat ya, sudah aku ampuni kata Allah. Maka orang ini senang banget. Dan Allah hapus semua catatan keburukannya itu, dan dia keluar menemui kaumnya hanya membawa catatan kebaikan saja. Semoga Allah ampuni kita seperti itu ya, amin insyaallah. Dan nanti ada juga orang yang dipanggil oleh Allah itu secara pribadi juga. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Allah letakkan hijab itu. Terus kemudian Allah tanya, kamu pernah berbuat ini di hari ini, begini. Allah tanya. Ini Allah Maha tahu ya. Kalau Allah bertanya, bukan berarti Allah nggak tahu. Ini Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi aja. Wong yang nanya Allah ya gak bisa ngelak toh. Enggih ya Allah, enggih. Terus gak bisa.
dalam hati situ sampai orang itu berkata, waduh, celaka saya kalau begini caranya ini. Saking menegangkannya. Maka kemudian Allah bilang, aku ampuni ya semua dosamu ini. Diampuni oleh Allah semua. Piye, seneng apa ora? Alhamdulillah matur nuwun ya Allah, seneng banget. Nih, sudah keluar. Maka orang ini keluar hanya membaca catatan kebaikan saja. Iya, semoga kita termasuk yang itu ya. Amin insyaallah. Makanya perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Jadi kalau Allah yang berkenan bicara langsung dengan kita, nah, maka Allah tidak akan lagi mencelakakan kita. Karena ya tadi Allah itu zat yang maha baik, maha kasih, maha sayang dan seterusnya. Tapi kalau yang manggil malaikat, catat sesuai dengan catatan, betul, gue bener, nah tak apresiasi. Nih, tapi kok salah ya? Oh kamu, malaikat itu gitu, lurus malaikat itu orang. Jadi makhluknya lurus. Nggih. Bagus. Kalau kita bicara prinsipnya, Bu, kalau prinsipnya orang masuk surga itu karena apa gitu ya? Karena rahmat Allah. Iya. Tapi ingat, untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita mesti beramal. Ya ujungnya amal dengan rahmat itu saling berkait sebenarnya. Maka kita jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Ya kalau ujungnya rahmat Allah, buat apa kita beramal? Salah itu. Yang betul adalah justru karena kita tahu semuanya dengan rahmat Allah, makanya kita beramal supaya kita dirahmati oleh Allah. Nah, saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian bahkan Allah Ta'ala sendiri yang akan menghisap langsung orang-orang mukallaf. Dia akan berbicara kepada mereka secara bersamaan tanpa harus menghisap mereka satu persatu. Karena menghisap itu berarti memberi keputusan. Maka dari itu muhasabah dinisbatkan kepada Allah sebagaimana memberi keputusan yang dinisbatkan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-An'am ayat 62, ketahuilah, yang artinya ketahuilah bahwa segala keputusan pada hari itu kepunyaannya. Dan juga firman Allah Ta'ala di surah Yusuf ayat 80 yang artinya dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Dan dalam sebuah khabar wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya nanti kalau Allah yang menghisab itu enggak satu-satu kalau versi riwayat ini ya, tapi bersamaan. Tapi yang saya katakan tadi itu ada riwayatnya juga, Bu, hadis Bukhari. Berarti memang nanti ada orang-orang tertentu yang Allah panggil secara khusus memang. Wallahu a'lam bishawab. Dan tapi yang pasti Allah itu zat yang maha cepat hisabnya. Allah adalah zat yang maha cepat hisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang Jumat depan saya izin, ada Bu Rahma? Enggak ada Bu Rahma? Oh nggih. Jumat depan saya izin ada ceramah pengajian pranikah di Pondok Kelapa. Tapi bulan ini ada Jumat kelima. Jadi kalau mau Jumat kelima tetap masuk. Monggo terserah jenengan lah. Nggih. Jadi saya besok izin karena itu ada jamaah. Nggih monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, itu belum kita baca tadi ya. Belum kita baca. Belum kita, tidak apa-apa kan. Nggih, tidak apa-apa, tidak apa. Ini kan saya perintahan segala macam ngomong sendiri gitu ya. Nggih. Nah, ini saya itu kan kalau di rumah senang nyetel murotal. Nggih. Pakai radio kecil itu. Nggih. Nah, terus ya kadang saya pas habis sholat Al-Quran dengan murotal itu kadang terus saya selesai saya nyuci piring apa itu nggak dimatiin gitu. Nah, terus ada teman saya datang pas saya lagi nggak menekuni Al-Quran dengan apa murotal itu gitu. Dia bilang gini, karena kok sambil nyuci piring murotal nggak dimatiin gitu. Nah, emang kenapa? Terus Itu kan nggak boleh, emang ada hadisnya, ada bilang gitu. Nah, itu kan logikanya begini, pokoknya begini. Loh, saya hanya hadis bukan apa? logikanya. Bukan
ceritanya dengan itu. Nah, terus kalau saya tuh sebenarnya memang saya tuh nggak senang dengan musik gitu. Iya, alhamdulillah. Saya supaya nanti saya dihisab itu kuping saya kan ngomong melaporkan ke Allah bahwa kuping saya mendengarkan kitab suci gitu. Nggih. Cari pahala gitu. Apakah dengan nyetel murotal misalnya nggak harus saya masuk Al-Quran sama tekun itu apa nggak boleh ya? Nggih. Tadi yang saya bilang tadi. Nggih, baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wa jazakillah khairan. Saya itu pernah dipanggil orang CKP. Nggih monggo. Cahaya Kemang Pratama CKP. Enggak pernah dipanggil oleh ibu-ibu. Suaminya itu kerja di bagian keuangan apa? Pengawas keuangan apa? Nggih. Saya itu diundang ke rumah orang. Jadi jadi gini, ada kasus di keluarga itu, si ibu ini kayak ibu itu, saya lupa ibu siapa, pokoknya dia darah biru ya pokoknya, keluarga ningrat pokoknya. Iya, pokoknya suaminya orang Madura, tapi bagian keuangan. Terus si istri itu orang Solo, teman-teman darah biru pokoknya, kalau saya kan darah merah. Ya terus, jadi gini. Saya diundang ke rumah beliau di CKP itu, Bu. Ya, saya datang ke sana. Jadi ceritanya ibunya sama anaknya ini berantem. Ada beberapa kasus ya, di antaranya kasus ini di antaranya. Jadi kalau ibunya tandang gawe, ngepel sambil nyuci atau apa itu sambil dengerin murotal itu. Anaknya itu marah, "Mah, enggak boleh, Mah. Mau sambil kerja dengerin Quran. Kalau mau dengerin Quran itu jangan sambil kerja soalnya." Terus ditanya, "Gimana itu, Ustaz?" Saya jawab gini, itu di Al-Quran ada ayat bunyinya begini, di Al-A'raf itu kan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat 200 berapa? 204 atau 206 itu. Dan apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah itu. Saya baca nih. Wa idza Al-A'raf wa idza quri'al, itu ada di surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kata Qur'annya gini, dan apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka diam dan dengarkanlah agar kalian dirahmati. Nah, itu ada sababun nuzulnya itu. Sababun nuzulnya itu adalah Ibnu Abbas, ada dalam bahasa Ibnu Katsir. Ibnu Abbas bercerita begini. Ceritanya Nabi itu jadi imam. Beliau sholat jadi imam. Di belakang beliau ada makmum baca, pas Nabi baca dia ikut baca juga. Bacanya kenceng, ganggu bacaan Nabi. Nabi berfirman, Nabi bersabda, selesai sholat, siapa tadi yang baca? Saya, Rasulullah. Bacaanmu hampir-hampir mengganggu bacaanku, kata Nabi. Lain kali kalau imam sedang membaca, maka diam dan dengarkanlah. Jadi konteks ayat itu diam dan dengarkanlah itu di dalam sholat maksudnya. Jangan mengganggu orang lain yang sedang sholat gitu. Nah, jadi kalau misalnya jenengan nyetel murotal sambil tandang gawe, tidak masuk dalam kategori larangan ayat itu. Jadi ayat itu ada sababun nuzulnya. Sababun nuzul ayat itu adalah ketika Nabi terganggu oleh bacaan makmum yang keras bacaannya, yang hampir-hampir mengganggu bacaan. Nah, jadi kalau jenengan sambil tandang gawe, sambil nyuci piring, sambil dengerin murotal, sangat tidak apa-apa. Nah, karena pengertian diam dan dengarkanlah itu konteksnya adalah sholat, konteksnya itu. Enggak. Jadi saksi. Enggak. Ya itu.
Ada ayatnya, cuman ayatnya konteksnya sholat, bukan konteks secara umum. Nggih, buatan. Nggih. 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 Monggo yang lain kalau ada. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo Bu Linda, monggo. Soalnya Ustaz ini pertanyaannya agak gimana gitu. Kan kita tuh Ustaz kalau buru-buru gitu kan, kadang-kadang kita kalau mobil itu suka ngebut gitu Ustaz ya. Iya. Terus saya pernah sekali saya waktu ke Pertama itu masih perbaikan jalan, saya ngebut gitu Ustaz. Terus pas saya tersadar saya lihat ada ibu-ibu entah dia lagi baru belajar naik motor itu Ustaz melihat ke saya dengan rasa takut dan marah Ustaz. Nah dia sampai berhenti Ustaz. Mungkin dilihat saya kenceng gitu karena saya mau buru-buru. Terus saya langsung astagfirullah gitu kan. Yang keduanya kemarin Pak Ustaz. Jadi saya nyalip mobil orang di depan saya nggak sadar kalau ada masih mas bawa motor nyalip ke sini tuh dia sampai mepet itu Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz itu kezoliman kan namanya. Baik. Sampun? Nggih. Jadi gini. Jadi gini, ada kedzaliman yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja kita menzalimi, maka itu memang ada hisabnya. Tapi kalau kita tidak sengaja menzalimi, apalagi setelahnya kita beristighfar minta ampun pada Allah, kita doakan juga dia misalnya gitu ya. Saran saya ibu doakan dia itu. Maka insya Allah nanti masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi insya Allah ibu sudah diampuni oleh Allah karena termasuk yang nggak sengaja. Nah jadi ya kalau kita bicara jalanan, saya pun mungkin juga pernah yang nggak sengaja. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang mengenai saya sendiri aja. Kadang ada saya tahu mobil itu nggak sengaja mungkin. Kan saya naik motor, tahu-tahu dia kena jalannya ada airnya, jret kena saya. Aduh. Ya, tapi saya maklum insya Allah ini mobilnya juga nggak sengaja mungkin karena saya baik sangka aja sih. Kecuali memang dia sengaja ada pengendara motor yang sengaja. Nah itu baru sengaja itu namanya. Kalau nggak sengaja nama juga nggak sengaja mau gimana? Siapa yang sengaja kan kita nggak sengaja. Kecuali memang sengaja gitu ya. Saya kira itu. Jadi insya Allah Bu Linda tidak masuk dalam kategori yang dihisap itu. Apalagi Bu saya itu beristighfar kan. Terus saran saya tambah lagi mintakan ampun untuk dia juga. Nggih, monggo Bu Popi. Nggih. Monggo Bu Popi. Saya Bu Popi dulu. Nggih. Boleh banget. Iya, boleh banget. Iya, itu boleh banget. Iya. Iya. Boleh, tidak ada mas, baik banget. Nggih. Bagus banget. Nggih, bagus banget. Nggih. Nggih, monggo Bu Imun. Ya. Bagus. Jadi gini, bagus. Prinsipnya kata Imam Nawawi, riba itu haram. Saya ulang ya, prinsipnya riba itu haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Nah, sekarang gini, obrolan antar saudara tentang saudaranya yang lain, itu konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya semata-mata hanya untuk nyinyirin saudara itu, ya itu ribah namanya. Nah, itu terlarang kalau itu. Tapi kalau kita begini, ini kita ada masalah di lingkaran keluarga. Ini yang ngeyel kan si kakak nomor 1 nih misalnya, atau yang dablek ini adik yang keberapa misalnya. Ayo kita bahasnya untuk mencari solusi toh. Itu namanya ada kemaslahatan yang lebih besar dan dituju oleh itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi bicaranya antar keluarga itu tentang anggota keluarga yang lain yang bermasalah itu dalam rangka untuk mencari solusi bagaimana baiknya. Kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau semata-mata hanya untuk mengkonsumsi keburukannya aja, untuk nyinyirin saja, itu yang tidak boleh. Ya kembali pada niatnya aja.